15 titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Kecamatan Kuranji menjadi lokasi terparah. Selain berdekatan dengan sungai, jebolnya sejumlah tanggul membuat banjir di Kecamatan Kuranji kian tak terkendali. Akibatnya air bah bercampur lumpur menggenangi permukiman warga. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi aman. Itu tiba-tiba dia datang dari arah ke atas, Pak. Air langsung mendadak, tiba-tiba besar, langsung tanggul itu sudah tidak terkendali. Jebol ya? Jebol, artinya arah kebaya sampai ke sawah ini. Selain di Kota Padang, banjir juga menerjang di sejumlah lokasi di Kabupaten Agam. Namun BPBD Provinsi Sumbar mencatat titik banjir yang paling banyak terdampak di Kota Padang. Parah saat ini adalah di Kota Padang ada 15 titik yang saat ini terendam banjir, dan saat ini tim gabungan sedang melakukan upaya untuk evakuasi masyarakat yang terlibat di banjir. Sudah ada data korban Pak, berapa yang dievakuasi gitu? Untuk sementara kita hari ini masih fokus pada penyelamatan. Untuk data berapa korban, kemudian di mana titik pengungsian kita belum termasuk juga data kerusakan akibat banjir ini. Belum dilaporkan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas masih melakukan pendataan dan mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi turun langsung dalam proses evakuasi warga terdampak banjir di Kota Padang. Dievakuasi dulu ke sini, bawa pakai yang non mesin. Pindah dulu ke sini, nanti biar itu dibawa ke sana. Jadi ini bisa jemput lagi ke sana. Di tengah genangan air yang mencapai dada orang dewasa, Wagub Vasco bersama personil Basarnas serta BPBD mengevakuasi warga terdampak banjir di kawasan Parak Bambu, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Senin malam. Tingginya debit air di kawasan Parak Bambu membuat banyak warga terjebak di dalam rumah. Hingga Selasa dini hari, Wagub Vasco turun langsung memastikan seluruh warga dapat dievakuasi dengan selamat. Perahu tambahan setelah masuk langsung dioper ke masjid untuk checkpoint pertamanya. Disampaikan tolong diinfokan yang lain ya. Informasi berikutnya, pemirsa, usai mal ramai-ramai pasang pagar tinggi, pemerintah Kota Bekasi ikut bersuara. Menurut Wali Kota Bekasi, pemasangan pagar lebih dari 2 meter sah-sah saja dilakukan selama tidak mengganggu estetika kota. Pagar setinggi 2,5 meter masih menghiasi salah satu mal di Jalan Raya Pekayon Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemasangan pagar ini sempat membuat heboh warga. Maka pemasangan pagar dirumorkan sebagai antisipasi keamanan sehingga akan mengganggu iklim investasi di sektor bisnis retail. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono pun menyatakan bahwa sejauh ini kondisi keamanan Kota Bekasi kondusif. Karena bagian manapun juga, ya pagar itu juga bisa menjadi bagian estetika di dalam rangka untuk kota. Pak mau niru DKI nggak Pak? Kan dibongkar itu Pak, sekarang Pak dari Gubernur. Kan saya bilang statementnya, kalau bisa memberikan nilai estetika, kebaikan dan sebagainya. Kan kayaknya nggak normal gitu Pak, ukurannya Pak 2,5 meter gitu Pak. Ya kan yang penting tidak mengganggu cara pandang kita terhadap estetika yang mereka sudah berikan. Pemasangan pagar pun saat dilakukan asal tidak mengganggu estetika. Diketahui pemasangan pagar tinggi ini ramai di media sosial. Selain di Bekasi, pagar-pagar tinggi juga dipasang di Jakarta dan Surabaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Menyusul maraknya isu aksi massa, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta sempat dipasang pagar tinggi. Polda Metro Jaya pun membentuk tim preventive strike untuk mengamankan ibu kota Jakarta. Pagar besi membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Pemasangan pagar memicu spekulasi atas situasi keamanan Jakarta. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi ini. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali.
karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Tak lama, pagar pun dibongkar. Pihak Mall Pakuwon Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait akan adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim preventif strike untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventif strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya itu, Polda juga meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman, akan ditindak tegas dan terukur. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid merespon terkait konten kreator yang merekam seseorang tanpa izin menggunakan kacamata pintar. Selain itu, Komdigi juga menyoroti aplikasi yang menayangkan live streaming influencer Pikmo menampilkan promosi produk rokok elektronik melibatkan anak-anak. Pertama tentang kasus vape yang ada di YouTube. Ini kita sampaikan bahwa per kemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan yang ada oleh negara di Indonesia, tapi juga melanggar community guidelines-nya mereka sendiri. Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan dan pada prinsipnya adalah kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Jadi sekali lagi penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian, dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP, di situ ada juga pelanggaran terhadap etika, dan tentu dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan ya, tapi khususnya perempuan dan anak-anak dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius. Sebelumnya, rekam wajah seorang wanita tanpa izin gunakan kacamata yang memiliki fitur video, seorang konten kreator dihujat netizen.